Hai semua, apa sih yang dimaksud landasan pendidikan? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak video berikut. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu pendidikan, kita harus mengetahui apa definisi pendidikan itu sendiri. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan atau proses cara perbuatan mendidik. Ada pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kita akan berlanjut ke pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Menurutnya pendidikan itu umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter dan kekuatan batin, pikiran dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Menurut John Stuart Mill, seorang filsuf dari Inggris, menjabarkan bahwa pendidikan itu meliputi segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk dirinya atau yang dikerjakan oleh orang lain untuk dia, dengan tujuan mendekatkan dia kepada tingkat kesempurnaan. Pengertian pendidikan ditinjau dari ruang lingkup. Pengertian pendidikan ditinjau dari ruang lingkup terdiri dari 3 bagian. Yang pertama secara maha luas, yang kedua secara sempit, dan yang ketiga secara luas terbatas. Untuk poin pertama secara luas, pengertian pendidikan dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, disadari maupun tidak disadari. Hal ini biasanya kita temui dalam kehidupan. Untuk poin kedua secara sempit, pengertian pendidikan dapat dilakukan secara terprogram, namun ada batasan waktu. Hal ini biasanya kita temui dalam sekolah. Dan yang terakhir untuk poin ketiga yaitu secara luas terbatas. Pengertian pendidikan yang dimaksud adalah usaha sadar yang dilakukan masyarakat, keluarga, dan pemerintah. Hal ini biasanya kita temui dalam pendidikan formal, informal, dan non-formal. Ditinjau dari pendekatan ilmiah, pendidikan dapat diartikan berdasarkan kajian psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Menurut psikologi, pendidikan adalah individualisasi atau personalisasi, yaitu membantu peserta didik atau individu agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua ada sosiologi. Menurut sosiologi, pendidikan adalah sosialisasi, yaitu membantu peserta didik agar dapat bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada antropologi. Menurut antropologi, pendidikan adalah enkulturasi, yaitu mewariskan nilai-nilai dari generasi tua kepada generasi muda. Yang keempat ada ekonomi. Menurut ekonomi, pendidikan adalah investasi, yaitu penanaman modal dengan kualitas bentuk sumber daya manusia untuk mempersiapkan kerja yang profesional sehingga dapat menghasilkan materi yang lebih besar dari modal yang dikeluarkan selama mengikuti pendidikan. Yang terakhir ada politik. Menurut politik, pendidikan adalah simpilisasi, yaitu membantu peserta didik menjadikan warga negara yang baik yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Lalu yang kedua adalah pendekatan secara sistem. Sebelum membahas pendekatan pendidikan berdasarkan sistem, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian sistem itu sendiri. Apa sih sistem itu? Sistem adalah suatu kesatuan yang terintegritas yang di dalamnya terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan yang telah diharapkan. Ciri-ciri dari sistem itu sendiri
adanya sekumpulan atau keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Komponen-komponen itu sendiri merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai hubungan satu sama lain, serta mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh model sistem sederhana, yaitu berupa input, proses, dan output. Artinya apa sih? Artinya adalah proses yang terjadi tergantung dari inputnya, dan output yang tergantung dari proses yang dilaksanakan dalam mengolah inputnya. Input pendidikan. Nah, input pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masukan pendidikan. Jadi, sistem pendidikan menerima input dari masyarakat, yaitu berupa 3. Yang pertama ada input mentah atau disebut dengan raw input, berupa calon peserta didik. Dan yang kedua ada input lingkungan atau environmental input, yaitu berupa tujuan pendidikan, filsafat pendidikan, aspirasi masyarakat, tuntunan pembangunan. Dan yang ketiga ada input instrumental nih, yaitu pendidik atau guru, kurikulum, buku, alat bantu belajar, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya. Lalu ada proses pendidikan. Nah, proses pendidikan merupakan proses transformasi, yaitu interaksi fungsional antara berbagai komponen input dalam mengubah masukan mentah menjadi suatu hasil output yang diharapkan setelah mengalami proses transformasi pada proses belajar dan mengajar, lalu bimbingan, latihan, ujian, dan sebagainya, maka sistem pendidikan menghasilkan output. Nah, apa sih output dari pendidikan itu? Yaitu berupa manusia yang telah terdidik, yang telah berubah, meningkat kualitasnya dalam aspek pengetahuan. Lalu dalam aspek keterampilan pun meningkat, dan sikap ataupun nilai. Nah, selanjutnya, output dari pendidikan itu dapat memberikan umpan balik atau yang disebut dengan feedback bagi sistem pendidikan agar diadakan perubahan ataupun modifikasi dalam berbagai strateginya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada aspek-aspek pendidikan. Yang pertama ada aspek kognitif. Aspek kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Aspek afektif, yaitu ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Yang ketiga nih, ada aspek psikomotorik. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau bisa disebut dengan skill ya, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Selain itu, ada pula aspek-aspek lainnya dalam pendidikan. Yang pertama yaitu aspek psikologis. Kita harus mengetahui atau memahami bahwa tiap-tiap kita memiliki perbedaan, baik bakat, kemampuan, minat, kekuatan, tempo kita dalam berbicara, dalam berpikir, irama kita dalam kehidupan, itu semua berbeda-beda. Maka dari itu kita perlu yang namanya standarisasi agar kita mempunyai kemampuan minimum. Maka dari itu negara mengusahakan yang namanya kurikulum. Selain itu guru harus lebih memahami perkembangan kepribadian anak agar dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Maka dari itu pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada aspek sosiologis. Kita bisa melihat bahwa keluarga adalah hal yang sangat penting. Keluarga adalah lembaga sosial pertama bagi setiap manusia. Semua proses sosialisasi, kemudian pengembangan diri, pengembangan potensi, nilai agama, semua dimulai dari keluarga. Yang daripada itu, maka penting bagi kita untuk mempersiapkan diri kita sedini mungkin.
karena tiap-tiap dari kita adalah calon orang tua, dan orang tua yang baik dilahirkan dari anak yang baik. Sama halnya dengan guru yang baik dilahirkan pula dari siswa yang baik. Berikutnya, pendidikan itu harus sistematis. Sekolah dengan struktur yang baik, yaitu struktur kurikulumnya, struktur organisasinya, rencana strategisnya, rencana kelas, rencana pembelajaran, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada aspek filosofis, yaitu yang pertama ada esensialisme, di mana mencurahkan perhatian pada menelaah kurikulum dengan memisahkan mana yang penting dan yang tidak, serta membangun kewibawaan guru dalam sekolah dengan prinsip-prinsip tertentu. Lalu ada perennialisme, menekankan pada keabadian dan menolak bahwa segala sesuatu itu berubah. Sebagai contoh, pendidikan bersifat abadi karena manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna. Maka kegiatan belajar merupakan kegiatan yang abadi. Lalu progresivisme, di mana perubahan merupakan inti dari kenyataan. Yang terakhir adalah rekonstruksisme, yaitu belajar tentang masa kini dan masa depan.